Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mutia Halwasasia dengan NIM G00254145 dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan blok 1.3 dengan topik anatomi vesicavalia atau kandung empedu dan hubungannya dengan kasus kolesistisis. Nah, di sini ada sebuah kasus. Seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Pasien mengeluh nyeri di regio kanan atas, dan setelah diperiksa didapatkan murpicine yang positif. Konsumsi makanan berlemak tinggi seperti sate kambing ini dapat memicu ke pengosongan kandung empedu jika terdapat batu empedu atau kolelithiasis. Proses ini dapat menyebabkan batu tersangkut dan menyumbat saluran, leading to peradangan akut pada kandung empedu atau yang kita kenal sebagai kolesitisis akut. Nyeri kanan atas dan murpicine yang positif adalah tanda khas dari kondisi ini. Pertanyaan yang pertama adalah alur sekresinya. Kita bisa melihat pada gambar preparat atau ilustrasi ini semuanya itu berawal dari vesicavalia atau kandung empedu yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Ketika ada sinyal untuk mencerna lemak, empedu akan mengalir keluar melalui saluran pertama, yaitu ductus cysticus atau cystic duct. Secara paralel, hati juga terus memproduksi empedu yang mengalir melalui ductus hepaticus atau common hepatic duct. Nah, di sini terjadi pertemuan yang penting, yaitu ductus cysticus dari kandung empedu ini akan bergabung dengan ductus hepaticus dari hati. Dan dari pertemuan ini terbentuklah satu saluran empedu utama yang disebut ductus choledocus atau common bile duct. Ductus choledocus ini akan menurun dan menembus dinding usus 12 jari atau duodenum untuk akhirnya bermuara di papilla duodeni mayor. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Apa nama otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya? Otot yang dimaksud di sini adalah sphincter of Oddi atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sphincter ampulla hepatopancreatica. Lokasinya persis di sini yaitu di pertemuan antara ujung ductus choledocus atau common bile duct dan duodenum small intestine. Sphincter of Oddi ini bukanlah satu otot tunggal melainkan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa bagian otot polos. Nah, yang pertama ini ada sphincter choledocus. Ini adalah cincin otot yang secara khusus mengelilingi ujung ductus choledocus atau common bile duct yang ada di gambar, tepat sebelum menyatu dengan duodenum. Fungsinya seperti keran yang mengatur aliran empedu. Yang kedua, ada sphincter pancreaticus. Cincin otot ini mengelilingi ujung ductus pancreaticus atau saluran dari pankreas. Kalau di dalam gambar ini nggak terlalu kelihatan ya, perlu diketahui ini keberadaan otot ini tidak selalu konsisten pada setiap orang. Yang ketiga ini ada sphincter papillae. Ini adalah cincin otot utama yang mengelilingi ujung papilla duodeni mayor itu sendiri. Bayangkan ini bisa menjadi seperti pintu gerbang utama yang mengontrol bukaan muara, gabungan empedu, dan getah pankreas ke dalam usus. Jadi meski dalam gambar ini hanya ditandai sebagai satu istilah sphincter of Oddi, di balik label itu terdapat 3 komponen otot yang bekerja sama secara harmonis. Fungsinya ini sangat krusial untuk mengalirkan empedu dari kantung empedu, gallbladder, dan getah pankreas dari pankreas pada saat yang tepat, sekaligus mencegah isi usus naik kembali ke saluran-saluran tersebut. Yang terakhir, poin C ini, sebutkan nama kelainan vesicavalia beserta gejalanya. Nah, di gambar ini bisa dilihat seperti yang pada skenario kita, kelainan utamanya dimulai dari kolelithiasis atau adanya batu empedu. Batu ini tidak hanya diam di kantung empedu, tetapi bisa berpindah. Saat pasien makan sate kambing yang berlemak, kandung empedu ini berkontraksi untuk mengeluarkan empedunya. Kontraksi ini mendorong batu empedu tersebut keluar dan menyumbat ductus cysticus. Sumbatan inilah yang menjadi pemicu utamanya. Empedu yang terperangkap kemudian menyebabkan iritasi dan peradangan pada dinding kandung empedu. Inilah yang kita sebut dengan kolesistisis akut atau radang kandung empedu akut. Nah, dari proses inilah gejala-gejala pada pasien muncul. Gejala kolesistisis akut adalah
nyeri hebat di perut kanan atas yang menetap karena organ ini sedang meradang. Murphy-sign positif karena ketika dokter menekan perut kanan atas dan meminta pasien menarik napas, kandungan empedu yang meradang tersebut tersentuh dan menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Demam dan mual muntah yang merupakan respon sistemik dari peradangan tersebut. Sebagai tambahan pengetahuan ini, jika batu ini berhasil melewati ductus cysticus, tetapi kemudian tersangkut di saluran yang lebih bawah yaitu ductus choledocus, maka kelainannya disebut choledocholithiasis. Gejalanya akan mencakup semua gejala cholecystitis ditambah dengan penyakit kuning atau jaundice karena aliran empedu tersumbat total sehingga bilirubin menumpuk dalam darah. Yang kedua ada air kencing berwarna teh pekat dan gatal-gatal pada kulit. Yang pertama cholecystitis atau batu empedu ini gejalanya sering tanpa gejala. Jika bergejala menyebabkan nyeri kolik bilifer di perut kanan atas setelah makan lemak. Yang kedua cholecystitis akut, radang empedu akut. Gejalanya seperti pasien kita, nyeri kanan atas menetap, Murphy-sign positif, demam, mual, dan muntah. Yang ketiga, choledocholithiasis, batu di saluran empedu. Gejalanya semua gejala cholecystitis plus jaundice, air kencing seperti teh, dan gatal-gatal. Kesimpulannya, skenario pasien yang makan sate kambing lalu nyeri kanan atas dan Murphy-sign positif sangat sesuai dengan diagnosis cholecystitis akut yang dipicu oleh cholelithiasis persis seperti yang digambarkan pada gambar ini. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.